Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di kantor saya. Dan teman saya mengatakan, Pak, kita ini kadang-kadang kalau sudah punya sesuatu yang kita miliki dan kita merasa punya kelebihan dibandingkan orang lain, tiba-tiba istilah sikap sombong. Sikap sombong itu tiba-tiba muncul. Saya katakan, ya memang bisa jadi orang itu akan merasa lebih hebat daripada orang lain ketika kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, dan pada saatnya kita meremehkan orang lain. Dan kalau kita biarkan, pada saatnya kita menjadi orang yang sulit untuk menerima pendapat orang lain, meskipun pendapat orang lain itu disampaikan dengan alasan-alasan, dengan argumen-argumen yang sangat baik dan meyakinkan. Itu sikap sombong yang seharusnya kita jauh. Tetapi yang harus kita miliki itu adalah sikap positif sebagai seorang pribadi yang pada saatnya kita merasa bahwa kita itu punya kemampuan untuk melihat diri kita itu punya sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alas untuk berbuat sesuatu, sehingga berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan apapun, kita itu berani untuk melakukan sesuatu karena kita percaya bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Dan itulah yang dikatakan sebagai sikap percaya diri. Sikap percaya diri itu penting. Sikap positif seorang individu yang pada saatnya akan menjadikan dirinya itu bisa mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun terhadap situasi, lingkungan, atau sesuatu yang dihadapinya. Ada satu ayat yang seringkali saya buat sebagai ungkapan ya, yang mungkin ini bukan satu-satunya ungkapan, tapi minimal ini adalah satu yang bisa membuat kita ini percaya diri bahwa kita ini memang punya sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alas untuk berpikir, berbuat sesuatu di hadapan orang lain. Nah, saya pernah menyatakan begini di dalam sebuah pernyataan yang saya sampaikan. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kali-kali saya coba untuk saya sampaikan. Ayat ini berkali-kali saya coba saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada kolega saya, kepada mahasiswa saya, kepada jamaah saya. Dan juga berkali-kali saya coba saya jelaskan. Tentu saja dengan penjelasan yang beragam itu. Tapi penjelasan ini memang tidak semuanya kemudian direspon positif
mahasiswa saya, oleh jamaah saya, oleh siapapun yang saya beri penjelasan. Bahkan di dalam beberapa hal yang seringkali saya kemukakan di dalam penjelasan saya itu, saya dibantah oleh mahasiswa saya dan orang-orang yang saya beri penjelasan. Saya berusaha untuk tetap tegar dengan apa yang saya sampaikan itu, dengan satu asumsi bahwa apa yang saya sampaikan itu memang sesuatu yang perlu saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada siapapun. Nah, ini yang selalu saya katakan. Dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang pada saat itu bisa saya sampaikan sebagai ayat yang membuat orang-orang kafir itu pede karena mereka punya sesuatu yang mereka banggakan. Padahal kita punya sesuatu yang kita banggakan juga. Mereka membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mereka banggakan, karena apa yang mereka banggakan itu semu. Misalnya membanggakan jabatan, membanggakan kekayaan, membanggakan status dan sebagainya. Padahal semua itu bisa tiba-tiba hilang. Dan ketika kita itu terkesima dengan apa yang mereka banggakan, mungkin pada saatnya kita akan mengalami krisis percaya diri atau tidak pede ketika berhadapan dengan mereka. Dan saya yakin hampir setiap orang pernah mengalami krisis percaya diri ini dalam rentang kehidupannya. Masih anak-anak yang nggak dewasa, bahkan pada usia lanjut. Nah, rasa percaya diri itu tiba-tiba hilang ketika dia merasa rendah, merasa hina, merasa kurang, merasa tidak berharga di hadapan orang lain. Sehingga dia katakan pada diri sendiri, saya tidak punya apa-apa, saya ini orang miskin, saya ini orang yang tidak punya pengaruh apa-apa, saya bukan seperti dia, saya adalah orang miskin yang tidak berharga, saya orang bodoh yang tidak sebentar mereka, dan sebagainya. Sehingga bahkan suatu saat bisa mengatakan, saya malu menjadi diri saya. Nah, ketika kita harus menyikapi kondisi seperti itu, maka akan muncul pertanyaan pada kita, mengapa rasa percaya diri itu tiba-tiba hilang? Apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa kita tidak punya sikap positif untuk menilai diri saya itu sebagai orang yang punya sesuatu di hadapan orang lain? Nah, rasa percaya ini sebenarnya sesuatu yang bisa ditumbuhkan. Karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya semua orang itu punya kelebihan dan semua orang punya kekurangan. Semua orang itu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan kita pun punya sesuatu yang pada saatnya diperlukan orang lain. Sebagaimana kita melihat orang lain punya sesuatu yang bisa mereka banggakan dan kita perlukan. Kemarin ada seorang teman saya, ini seorang guru besar yang ya itu teman akrab saya lah. Dia punya sejumlah kelebihan dan saya yakin dia orang pintar, tetapi masih bisa bersikap rendah hati. Karena apa? Dia yakin bahwa ada sesuatu yang kurang pada dirinya meskipun dia punya kelebihan.
Dan alhamdulillah ketika saya berbincang-bincang dengan beliau, saya merasa tidak direndahkan, karena dia tidak merasa tinggi hati, tidak merasa ada sesuatu yang perlu dia banggakan di hadapan saya. Dan saya juga dalam satu saat yang sama diberi sesuatu oleh dirinya, karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan pada diri saya. Saya percaya bahwa saya punya kemampuan diri, tetapi saya tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan atau merasa hormat dari orang lain. Biarlah semua mengalir. Dan itu terinspirasi dari kata teman-teman saya itu. Saya melihat ada orang yang luar biasa kemampuannya, tapi tidak terdorong untuk menunjukkan sikap yang berlebihan di depan orang lain. Bahkan bisa menerima kritik dari orang lain, karena dirinya punya pengendalian diri yang luar biasa. Dia bisa memandang keberhasilan atau ketidakberhasilan sebagai suatu diri mereka sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, dia tetap mampu positif pada dirinya dan situasi yang terjadi. Kegagalan apa yang dialami itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, dan inilah yang menjadi sesuatu yang bisa saya pelajari. Sementara banyak orang yang sebaliknya, yang selalu berusaha menunjukkan sikap konform semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan menerima pada dirinya sendiri dan memandang rendah kemampuan diri sendiri, dan bahkan di satu pihak terlalu tinggi melihat orang lain itu. Tetapi yang lebih lemah lagi adalah dia tidak pernah bisa memasang harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga dia selalu bersikap pesimis dan mudah menilai sesuatu itu dari sisi negatif. Karena saya begini, maka saya tidak bisa begitu. Karena saya begitu, maka saya tidak bisa begini. Ada ketakutan untuk gagal, sehingga dia akan selalu menghindari risiko dan tidak punya beranian untuk melangkah dalam rangka menuju kepada sesuatu yang dia targetkan, dia tuju. Dan pada titik tertentu bahkan dia cenderung menolak pujian yang ditujukan pada dirinya, meskipun pujian itu tulus, karena dia tidak merasa memiliki sesuatu yang perlu dipuji. Dan dia selalu menempatkan atau memosisikan dirinya sebagai sesuatu, sebagai orang yang terakhir, karena menilai dirinya tidak mampu, dan bahkan di satu saat mudah menyerah pada nasib dan sangat tergantung pada keadaan dan pengakuan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang pada saatnya menyadarkan diri saya bahwa ketika manusia itu dilahirkan oleh Allah, dia itu punya potensi yang masing-masing itu bisa lebih daripada yang lain. Allah sudah memberikan ketentuan pada masing-masing orang, dan pada saatnya dia bisa melampaui sesuatu ketika dia mau berusaha atau berikhtiar. Semua orang itu dilahirkan tunduk pada takdir Allah, takdir yang merupakan ketentuan yang tidak akan berubah kecuali karena kehendak Allah. Kita ini semua diberi potensi untuk berubah ke arah yang lebih baik, tetapi banyak orang yang tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan ada orang yang merasa dia tidak punya kemampuan untuk menjadi lebih baik karena dirinya itu tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan sayang, ketika kita punya perasaan seperti itu, kita ini sudah bisa menjadi orang yang gagal sebelum bertarung, gagal sebelum bertanding. Dan pada saatnya kita akan menjadi terpuruk. Sementara di sisi lain banyak orang yang merasa lebih hebat,
dan bahkan menganggap dirinya serba mampu. Cenderung dia meremehkan orang lain dan sulit untuk menerima kebenaran orang lain. Ini sebaliknya. Akhirnya muncul pula kemudian sikap yang arogan. Semua itu membuat dirinya merasa lebih dari orang lain dan bisa menepuk dada, inilah saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian kalau kita ini punya dua kutub ekstrim sikap yang salah, sombong atau sebaliknya rendah diri, itu sama-sama bisa membuat kita itu terpuruk. Orang sombong itu sulit dikontrol, sehingga ketika dia punya perilaku yang menyimpang, dia selalu akan beralasan dengan kebenaran-kebenaran. Dia akan melakukan tindakan semau gue. Dengan alasan kebebasan, dia akan mengatakan, saya bebas memilih apapun untuk berbuat apapun, dimanapun dan kapanpun. Padahal dia harus sadar pada saatnya ketika orang lain itu berpikir seperti itu, dia akan terusik. Misalnya dengan alasan bebas berbicara, dia bisa menghina siapapun. Dengan alasan bebas beragama, dia bisa murtad. Dan ini berlangsung terus-menerus, dan bahkan di masyarakat dia merasa menjadi orang yang sangat terhormat dan sulit menghormati orang lain. Inilah yang sebenarnya disebut kebodohan yang terakumulasi pada dirinya, ya pada saatnya dia tidak sadar bahwa dirinya itu ada kekurangan, memiliki kekurangan. Sementara di balik semuanya itu ada orang yang rendah diri, dan rendah diri itu juga merupakan kebodohan yang terakumulasi. Karena dia merasa tidak punya apa-apa, sehingga tidak bisa bangkit menjadi orang yang bisa hadir di tengah masyarakat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu berikan potensi manusia. Setiap orang punya akal untuk berpikir. Di sisi lain, Allah juga menurunkan aturan-aturan yang harus ditaati. Manusia harus sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah, yang seharusnya mampu mengarahkan akal pikirnya untuk bisa memahami aturan Allah dan menuruti aturan Allah. Manusia itu keluar dari rahim ibu itu atas kehendak Allah dan tidak punya kehendak apapun. Yang semuanya itu sudah dipastikan Allah. Kemudian manusia itu mendapatkan ketentuan-ketentuan dengan standar-standar tertentu dari Allah. Tetapi pada saat dia itu sudah punya kemampuan, dia justru menentang semua aturan Allah. Amal perbuatannya yang seharusnya didasarkan pada aturan Allah diubah menjadi amal perbuatan atas kemauan diri sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya dan mengaturnya. Dan ini kelemahan di dalam bersikap ketika orang itu harus bersikap tauhid pada Allah. Dia tidak sadar diri bahwa dia itu adalah makhluk Allah. Dia tidak sadar diri bahwa dia itu diatur oleh Allah. Dia tidak sadar diri bahwa dia dikuasai Allah. Dia tidak sadar diri bahwa yang menentukan semua itu adalah Allah. Sehingga kesadarannya untuk beribadah kepada Allah itu sangat rendah. Padahal Allah telah berfirman, misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum. Ini satu penekanan yang luar biasa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Lalu ada firman-Nya, fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'ah wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah menyatakan, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, ya Muhammad,
dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi ruhnya itu untuk itu semua. Kitab suci ini, maksudnya Al-Quran, itu telah diturunkan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran itu ada kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, yang pada saatnya harus kita ikuti. Maka kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Tapi banyak orang yang justru terbawa oleh keinginan hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah untuk dirinya. Dalam ayat ini dikatakan, untuk setiap umat antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah mengendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ayat ini memotivasi kita, ayo berfastabiqul khairat itu dalam pengertian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita harus punya semangat kompetisi dengan orang lain, dan semangat kompetisi itu hanya akan lahir pada orang-orang yang percaya diri. Orang-orang yang tidak percaya diri, bahkan orang yang rendah diri, tidak akan bisa berkompetisi dengan orang lain karena dia sudah tidak bisa berbuat sesuatu, karena tidak percaya bahwa dia bisa berbuat sesuatu. Sebaliknya orang yang sombong, dia tidak akan lahir sebagai kompetitor yang baik karena dia meremehkan orang lain. Dan ketika dia terkalahkan oleh orang lain, dia selalu mencari pembenaran bahwa dia tidak kalah, padahal dia nyata-nyata kalah. Saya masih ingat itu dalam sebuah pertandingan sepak bola, itu ada kesan pemain-pemain itu meremehkan lawannya. Karena apa? Karena mereka itu sudah dipandang sebagai tim yang paling baik. Tapi pada saatnya tim yang dipandang rendah itu memunculkan sikap percaya diri untuk melawan tanpa beban. Karena bagi mereka kalah nggak ada masalah, karena orang sudah maklum. Tapi begitu dia bisa menangkan pertandingan itu, orang akan bisa memuji mereka dengan pujian yang sangat tinggi, sehingga mereka termotivasi untuk menang. Dan karena kelengahan orang-orang yang sombong di antara tim yang menjadi lawan itu, muncullah kemudian kelengahan mereka yang pada saatnya mereka justru kebobolan gol meskipun selisihnya cuma satu. Saya masih ingat itu ada sebuah tim yang sudah merasa unggul karena sudah menang 2-0. Tiba-tiba ada serangan balik, muncul kemudian gol yang pertama 2-1, muncul lagi serangan balik 2-2. Nah, pada saat 2-2 itu panik mereka, dan dalam kepanikan itu mereka lengah, dan kemudian tercipta gol yang ketiga dari lawan sehingga dia dikalahkan. Mereka dikalahkan dengan kekalahan yang tragis 3-2. Dan begitu mereka mengejarnya tidak terkejar karena sudah masuk injury time, sehingga pada saat selesai pertandingan mereka menyesal. Kenapa? Ketika mereka sudah menang 2-0 mereka meremehkan lawan. Nah, ini syarat, ini pelajaran. Dan Allah juga memberikan isyarat agar manusia sadar bahwa dirinya itu hidup dengan segala macam keterbatasan, tetapi juga dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Tidak sepantasnya manusia yang serba terbatas itu sombong di hadapan Allah dan meremehkan orang lain. Sebaliknya, jangan pernah kita rendah diri di hadapan siapapun, karena bersama Allah kita bisa. Jangan pernah kita tidak percaya bahwa kita itu punya potensi yang bisa kita kembangkan, dan pada saatnya kita akan melejit menjadi orang yang hebat di hadapan orang lain. Karena itu saya selalu mengatakan, mari kita bangun sikap percaya diri untuk bangkit menjadi yang terbaik dengan semangat fastabiqul khairat. Dan ketika kita ini sudah terlanjur sombong, mari kita sadari, jangan sombong. Karena kesombongan itu adalah awal dari sebuah kekalahan. Karena pada saat kita sombong, kita akan selalu meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain, dan sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari orang lain. Sehingga pada saatnya begitu kita itu kalah, kita pun selalu mencari pembenaran bahwa kita sedang tidak kalah, karena dengan alasan-alasan yang kita buat seolah-olah kita ini sedang tidak berada dalam kekalahan, padahal sudah jelas-jelas kalah.
Meskipun kita sedang terpuruk, ketika kita sudah punya kesombongan, kita tidak merasa bahwa kita terpuruk dan terkalahkan oleh orang lain. Dan disitulah sebenarnya kekalahan itu bukan menjadi kekalahan yang luar biasa terus menerus, karena kita menyadari bahwa kita sudah benar-benar kalah. Sebaliknya, bagi kita yang tidak percaya diri karena kita rendah diri, jangan pernah menyerah, untuk bangkit, dan pada saatnya kita akan menjadi pemenang kalau kita mau dan berani untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan segala potensi yang kita miliki. Dan yakinlah, bersama Allah kita bisa. Artinya apa? Berikhtiarlah dengan sekuat kemampuan kita dan bermohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan bangkit dan menjadi yang terbaik. Dan pada saatnya serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap tawakal. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita sadar terhadap posisi diri kita. Kita harus menjaga kesadaran untuk menjadi yang terbaik dengan tunduk pada ketentuan Allah, jauhi segala bentuk kebodohan yang akan bisa memberikan kegagalan pada diri kita, dan kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari Allah. Mari kita berkorban untuk menjadi yang terbaik dengan kemampuan kita masing-masing untuk berbuat sesuatu dalam rangka melangkah dengan langkah-langkah yang terbaik untuk menjadi yang utama dan yang pertama. Sekali lagi, inilah apa yang saya sampaikan. Mari segera kita berbuat sesuatu untuk sadar diri bahwa kita bisa, dan dengan bersama Allah, insya Allah Allah akan membersamai kita untuk memberikan jalan yang terbaik dalam rangka untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.